Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau baik ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kepada ketua kelas pimpin doanya dulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Ibu cek hadiran dulu ya. Yolanda, hadir Bu. Andre, Lalu. Rusma, Wadi, Rika, Zulaika, Tati, hadir Bu. Oke, siapa yang nggak masuk hari ini? Kamu terang hari ini? OSIS ngumpul Bu. OSIS ngumpul ya, oke. Sibuk banget ya ketua kelas kita. Oke. Baik. Sebelum kita mulai, silakan lihat kiri kanannya ada sampah atau enggak. Tidak. Oke. Kemudian keluarkan buku yang akan kita pelajari pada saat ini. Yang tidak penting tolong masukkan dalam tas. Rusma, HP-nya tolong masukkan dalam tas ya. Yolanda. Oke. Siap. Sebelum Ibu memulai, Ibu mau nanya nih. Ada yang masih ingat gak sih materi baris dan deret aritmatika? Ada yang ingat gak? Ayo. Zulaika, ingat gak? Rumus buku ke N. Ingat Bu. Apa tuh? UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Oke, good. Jadi, materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini merupakan aplikasi ekonomi dari barisan dan deret. Nah, ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Saya Bu. Bunga tunggal dan bunga majemuk. Good. Benar banget ya. Kan udah Ibu sampaikan minggu sebelumnya bahwa hari ini kita belajar bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga sendiri apa sih itu? Apa itu bunga? Tumbuhan. Ya, benar tapi salah ya. Enggak. Benar tumbuhan, tapi pada saat ini kita bukan bahas tumbuhan, oke? Jadi ada yang tahu bunga itu apa? Oke. Jadi bunga adalah imbalan jasa dari si peminjam kepada yang memberi pinjaman. Oke? Kalau lebih jelas, lihat pada gambar sini. Nah, misal Andre, Yolanda, dan Rusma menabung uang di bank. Misalnya Andre 10 juta, Yolanda 10 juta, Rusma 10 juta. Kemudian, nah mereka menabung di bank kan? Di bank sini. Nah, ada nih si Zulaika minjam uang ke bank. Zulaika minjam uang 20 juta dari bank. Uang yang dipinjam Zulaika tersebut adalah uang dari kalian, dari Andre dan Rusma dan Yolanda. Nah, jadi bank ini meminjamkan uangnya kepada Zulaika. Karena Zulaika udah minjam uang, Zulaika harus bayar jasanya. Ya kan? Harus bayar jasanya. Nah, jasanya itulah yang disebut dengan bunga. Karena Zulaika udah minjam. Karena Zulaika udah bayar bunga, dibayarkan ke bank. Nah, dari bank nanti bunganya akan dibagi-bagi. Yang Zulaika bayar nanti dibagi ke Yolanda berapa persen, ke Rusma berapa, ke Andre berapa. Begitulah asal muasal dari bunga tersebut. Sampai sini ada mengerti? Dapat dipahami ya? Oke, lanjut. Nah, apa sih Bu manfaat mempelajari bunga tunggal dan bunga majemuk? Ngapain kita belajar bunga-bunga ini? Nah, banyak sekali manfaat mempelajari bunga tunggal dan bunga majemuk. Contoh nih, Rusma punya uang 30 juta. Amin. Nah, Rusma ingin mendepositokan atau menabung uangnya di bank selama 6 bulan. Dengan suku bunga dari bank tersebut adalah 6%. Berapa uang Rusma setelah 6 bulan? Nah, dengan mempelajari bunga tunggal dan bunga majemuk, Rusma bisa
mengakumulasikan berapa uang dia setelah 6 bulan yang akan datang. Mau nggak belajar bunga tunggal dan bunga majemuk? Oke, siap. Mari kita mulai ya. Jadi ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian itu mampu memahami dan mendefinisikan bunga tunggal itu apa sih. Kemudian kalian mampu memahami dan mendefinisikan bunga majemuk. Kemudian kalian mampu menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan bunga tunggal dan bunga majemuk. Ibu harap tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai ya. Amin. Oke, jadi secara bahasa definisi bunga itu atau suku bunga ya, atau bank interest itu adalah pertambahan jumlah modal yang diberikan oleh bank untuk para nasabahnya dengan dihitung dari presentasi modal uang nasabah dan lama menabungnya. Bunga terbagi menjadi dua, yaitu bunga tunggal simple interest dan bunga majemuk compound interest. Oke? Misal nih, untuk lebih paham lagi, ibu ada suatu masalah. Via memiliki uang 10 juta. Ia ingin menyimpannya di bank agar dapat keuntungan yang banyak sekali. Namun yang Via tahu di bank ada bunga tunggal dan bunga majemuk. Kalau Via menyimpan uang tersebut selama 5 tahun dengan suku bunga 7,5%, lebih menguntungkan yang mana ya? Sistem bunga tunggal atau bunga majemuk? Mari kita bahas ya. Mari. Nah. Ada yang bisa bantu ibu untuk membacakan definisi bunga tunggal? Ayo, siapa yang berani? Silakan kepada Rusma. Ayo. Apa bunga tunggal? Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Dengan kata lain, perhitungan bunga setiap periode selalu dihitung berdasarkan besarnya modal yang tetap. Oke. Kalau bunga majemuk, siapa yang bisa baca? Ayo. Ayo, silakan Nodi. Bunga majemuk adalah bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode sebelumnya, atau biasanya disebut dengan bunga berbunga. Oke, itu definisinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat. Nah, tadi kan dia punya uang 10 juta ya. Nah, kita hitung dulu besar bunganya dengan cara tingkat bunganya tadi 7,5 dikali modal awal. Nah, tingkat bunganya tadi kan 7,5 dikali 10 juta yaitu 750. Ini pada tahun 2024. Tahun 2025 artinya uang Sivia tadi udah berbunga dari 10 juta ditambah 750 menjadi 10 juta 750. Nah, tadi udah dijelaskan ya, bunga tunggal itu bunganya tetap. Artinya setiap tahunnya pertambahan bunganya itu selalu sama dengan tahun 2026. Nah, tahun 2025 tadi dia udah punya uang 10.750.000. Nah, kemudian tahun 2026 ditambah lagi dengan bunganya yaitu 750.000. 10 juta. Jadi 10.750.000 ditambah 750.000 yaitu 11 juta. Nah, kalau untuk sampai 5 tahun yang akan datang dari 2024 kan lama ya kita hitung manual. Ada nggak sih cara mudahnya atau rumusnya? Ada. Oke. Nah, untuk mencari bunga tunggal untuk tahun keberapa ada rumusnya, yaitu Mn sama dengan M0 dikali A1 ditambah N dikali B. Mn itu apa? Modal akhir. M0 modal awal, kemudian B yaitu suku bunga, N-nya jangka waktu.
Nah, mari kita cari uang via tadi menggunakan rumus. MN berarti modal akhir untuk tahun ke-5. Kemudian modal awalnya berapa? 10 juta. Oke. Kemudian dikali 1 ditambah N-nya berapa tadi? 5. Dikali B suku bunganya. Suku bunganya berapa tadi? 7,5%. Ya, 7,5% dibagi 100 0,075. Kemudian 10 juta dikali 1 ditambah 5 dikali 0,75 0,375. 10 juta dikali 1,375 yaitu hasilnya 13.750. Jadi uang via 5 tahun ke depan adalah 13.750.000. Lebih mudah kan menggunakan rumus? Baik. Perbedaan dengan bunga majemuk itu apa sih dari bunga tunggal? Nah, mari kita lihat perbedaannya ya. Pada tahun 2024 modal awalnya 10 juta ya. Nah, pada tahun 2025 ini yang membedakannya. Pada tahun 2025 belum terlihat perbedaannya. Yaitu 7 bunganya dikali modal yaitu 750.000. Sama ya, 10 juta 750.000. Pada tahun 2026 di sini kita lihat perbedaannya. Apa sih perbedaan bunga tunggal dan bunga majemuk? Nah, di sini tadi yang dibacakan bunga berbunga. Artinya dari modalnya itu dikali bukan dengan modal awal. Kalau yang tadi dikali dengan 10 juta semua kan? Tapi kalau kali ini di bunga majemuk tidak, yaitu dikali dengan modal akhir periode, yaitu 10.750.000. 7,5% dikali 10.750.000 yaitu 806.250.000. Kemudian uang terakhir via yaitu 10.750.000 ditambah 806.250 sama dengan 11.556.250. Sampai sini dapat dipahami? Jadi perbedaannya kalau yang tadi suku bunganya sama, tapi pada yang majemuk berbeda. Yang 750 ini meningkat jadi 806.250. Nah, ribet lagi nggak sih kalau nyari manual sampai tahun 2029? Ada rumusnya nggak? Ada. Oke. Rumus bunga majemuk yaitu Fn sama dengan F0 dikali 1 ditambah B dikali pangkat N. Mn-nya sama, modal akhir, M0 modal awal, B suku bunga, N jangka waktu. Ayo kita cari uang via 5 tahun ke depan dengan menggunakan bunga majemuk. M5 yaitu tahun kelima, modal awalnya 10 juta dikali 1, bunganya berapa tadi? Ya, 0,075. Pangkat N, N-nya berapa? 5. Oke, jadi 10 juta dikali 1,075 pangkat 5. 10 juta dikali 1,075 pangkat 5 berapa? 1,4356. M5-nya yaitu 14.356.000. Jadi uang via 5 tahun ke depan adalah 14.356.000. Nah, berdasarkan kita cari tadi, lebih untung manakah via menabung? Apakah dengan sistem bunga tunggal atau dengan bunga majemuk? Yo. Good. Benar. Kalau di bunga tunggal, via hanya mendapatkan 13.750.000. Namun dengan bunga majemuk, via bisa mendapatkan 14.356.000. Apakah dapat dipahami perbedaan bunga tunggal dengan bunga majemuk? Oke. Baik. Kalau sudah paham, Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik.
Bisa? Oke, silakan kepada Om Dim. Nah, ini soalnya itu Perhatikan ya teman-teman ya. Dina memiliki uang sebesar Ya, silakan. Nah, soalnya uang Pak Budi sebesar 100 juta didepositokan di bank selama 4 tahun dengan suku bunganya 6% per tahun. Nah, pertanyaannya hitunglah besarnya bunga yang akan diperoleh oleh Pak Budi setelah mendepositokan uangnya serta berapa tingkat akumulasinya. Nah, jadi kita pakai rumus yang tadi yaitu MN sama dengan M0 M0 tambah MB. Nah, jadi di sini uangnya 100 juta dikali dengan 1 itu ditambah dengan 4 kali 0,06 itu dengan bunganya itu jadi 100 juta 4 kali 0,06 itu 1,24, maka uang Pak Budi itu sebesar 124 juta. sama dengan kelompok. Sama Bu. Nah, yang kedua yaitu Tina memiliki uang sebesar 5 juta rupiah. Tina ingin menabung di bank dengan bunga penduduknya 10% per tahun. Nah, tentukan uang akhir dari bunga yang diperoleh oleh Tina selama 6 tahun. Nah, kita pakai rumus yang tadi MN sama dengan M0 kurung 1 tambah B pangkat N, yang mana uangnya itu 5 juta dikali dengan 1 ditambah bunga itu 0,01 pangkat 6, maka 5 juta dikali dengan 1 sama 0,1 pangkat 6 karena 5 juta dikali 1,771 bunga, maka uangnya itu 8.855.000 rupiah. Apakah sama dengan kelompok 1? Sama. Nah, jadi yang kalian kerjakan itu udah sama, tetapi kalian tidak membaca petunjuk atau tugasnya dengan cermat ya. Di sana soalnya tentukan uang akhir dan nilai bunga. Nilai bunganya dicari nggak? Nggak ada kan? Ayo, nilai bunganya berapa? Yang tahu cuma nilai akhir itu, ya kan? Iya, Bu. Nah, yang tahu cuma nilai akhir. Ini 124 juta. Bunganya tahu nggak berapa? Nah, untuk mencari bunganya mudah sekali dengan cara nilai akhir MN dikurang modal awal. Bunga ya. Nah, jadi MN nilai akhirnya berapa ini soal nomor 1? 124 juta. Modal awalnya 100 juta. Jadi berapa bunganya yang didapatkan? Oke, 24 juta. Apakah dapat dipahami? Nah, ini bunganya. Ini ketinggalan. Baca nggak? Hitunglah besar bunga yang diperoleh Pak Budi setelah mendepositokan uangnya. Ya kan? Oke. Jadi nanti dipelajari lagi ya. Kemudian yang nomor 2 sama kesalahan teman-teman kalian semua. Tentukan uang akhir dan bunga yang diperoleh Tina selama 6 tahun. Di sini kalian cuma mencari nilai akhirnya yaitu 88 juta. 8 juta 800. Sorry. Titiknya. Jadi mencari bunganya yaitu oke, good. Nah, kemudian MN-nya berapa? Oke, MN-nya 8 juta 855.000 dikurang modal awalnya 5 juta. Jadi bunganya berapa? 3 juta. Nah, apakah dapat dipahami? Jadi tahu ya kesalahannya di mana? Mencari bunganya mudah sekali. Oke? Oke, Bu. Terima kasih ya. Silakan LKPD-nya dikumpulkan. Dinilai. Baik. Setelah kalian
Ya, bunga di setiap periodenya berbeda ya. Dibungakan lagi. Oke. Kemudian ibu mau refleksi nih karena udah selesai pembelajaran kita hari ini. Ada nggak kesulitan kita mempelajari pada hari ini? Ada nggak kesulitannya? Gak apa-apa, bilang aja. Ada kesulitannya? Alhamdulillah lancar Bu. Oke, alhamdulillah lancar ya. Tepuk tangan dulu dong untuk walaupun tadi ini ya, tapi nggak apa-apa. Bagus. Kemudian ibu akan memberikan PR. Buka halaman 250 untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Dikerjakan, dikumpulkan minggu depan ya. Oke, untuk materi pertemuan selanjutnya kita akan belajar diskonto tunggal. Oke? Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan kepada ketua untuk berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada kalian yang sudah mau berpartisipasi pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.